Iman kami bersepakat Tuhan, dan kami percaya sungguh Kau hadir saat hari ini, di mana anak-anak mudamu, dan kami mengundang seluruh gereja-gereja sahabat pemuda remaja dari wilayah 1 Kota Pontianak dan wilayah dan sekitarnya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati ini Bapa, untuk kami sebagai tanda ucapan syukur kami dalam berulang tahun yang ke-60 Tuhan. Secara usia 60 kami mungkin terasa lebih tua dan sebagainya, lebih banyak dari umur kami Bapa, tapi kami percaya di dalam kemudaan kami Tuhan, kami terus melangkah bersamamu Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan, sebagaimana generasi-generasi Yosua yang menjadi suksesor sebagai penerus daripada generasi-generasi orang-orang tua kami lama, sehingga kami percaya Tuhan, seberapa banyak kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan, menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Bapa, dan hamba menyampaikan firman-Mu. Manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, tapi oleh kuasa Engkau yang tak terbatas Tuhan, mengurapi setiap firman yang kami sampaikan, sehingga setiap telinga yang mendengar Tuhan diubahkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam susah dihiburkan, bahkan dalam keterikatan dilepaskan. Dan kami terus melangkah bersama-Mu Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan yang Maha Kuat, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Anak muda biasanya responnya gimana? Haleluya. Ya, tadi sebelum memulai ibadah kita diberkati dengan hujan. Ya, jangan bilang dihalangi, seolah-olah hujan itu tidak diharapkan. Hujan diharapkan bagi mereka yang mengharapkan hujan. Tapi bagi kita yang mau datang ke tempat ini karena hujan, tentu Tuhan memberikan kita hikmat untuk pakai jas hujan. Atau yang tidak punya mobil, ya urunan nanti naik Grab, naik Gokar. Ya, tadi beberapa anak muda sebagian besar mereka bilang tidak masalah Om, hujan, kami pakai jas hujan. Memang agak telat karena ada beberapa yang baru pulang kerja dan juga beberapa itu. Hari ini kita akan mendengarkan daripada tema The Successor dalam kitab Yosua pasal yang ke-1 ayat 7-8. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan yang pertama ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri untuk dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan ke-8. Haleluya, puji Tuhan. Yang sudah dapat katakan amin. Tuhan. Pasal 1 kitab Yosua ayat yang ke-7 dan ke-8. Sama-sama kita baca. 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, supaya renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bagi yang belum kenal, kenalkan nama saya Joni Luwu. Itu nama kecil. Kalau nama KTP Yohanes Panca. Kalau dalam layarnya tadi ada CBC, itu bukan gelar gagah-gagahan, itu Certified Behavior Consultant. Jadi itu gelar untuk yang sudah belajar mengenai perilaku dan kepribadian. Dari tempat ini saya bisa sedikit membaca bagaimana karakter adik-adik semua, tetapi sekarang bukan pelajaran karakter, sekarang pelajaran mengenai Yosua. Kalau dalam pelajaran foto karakter yang kamu pelajari, dikategorikan menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, ungu. Dari gaya duduknya, dari gaya sorot mata adik-adik, bisa kebaca 65% lah, kira-kira seperti inilah gayanya. Ya, tetapi nanti ada sesi berikutnya. Kalau ada sesi berikutnya, kita akan bikin seminar tentang karakter behavior konsultan. Itu bagus sekali, karena itu nanti akan bisa kita implementasikan baik dalam dunia sehari-hari, dunia marketplace, dalam pelayanan, dalam berorganisasi, bahkan dalam struktur. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, boleh ditampilkan LCD untuk ayat 7. Di situ dikatakan bahwa hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati
sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, boleh tampilkan? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Ada tambahan lagi kalimat ini yang sangat kita mau dalam hidup ini. Engkau akan beruntung. Pertanyaannya, siapa Yosua? Tentu yang sudah sering ikut sekolah minggu di GPDI, dari sekolah minggu sudah tahu itu termasuk dari 2 pengintai, betul? Sebelum menyerang Yeriko ada 2 pengintai, 12 pengintai, 10 yang pesimis, 2 yang optimis. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Pertanyaannya, mengapa bukan Kaleb bin Yefune yang dipilih Tuhan sebagai the successor? The successor bahasa Inggrisnya artinya penerus. Itu diibaratkan seperti orang yang berlari, lalu belakangnya mengejar tongkat estafet. Sama-sama berlari. Tapi Yosua punya kualitas apa dalam diri Yosua? Pertanyaan kita hari ini. Waktu Yosua menerima ini, umurnya tidak setua Musa. Dan seringkali Yosua itu menjadi keterwakilan kita anak-anak muda sekarang, generasi Yosua. Jangan pernah kita dididik oleh dunia lewat TikTok, lewat short, lewat YouTube, lewat Instagram. Jujur, kalau saya boleh kasih survei singkat 1 menit, dalam 1 hari lebih banyak baca Alkitab di HP, renungan di HP, atau nonton medsos. Udah usah angkat tangan. Dari matanya sudah kelihatan jawabannya, ya. Walaupun senyuman kita ditutupi oleh masker, aku menutupi setengah dari wajahku. Om tidak tahu apa yang sedang kupikirkan. Sama bilang, kecuali tambah kacamata hitam, pakai wig, pakai semua, tinggal kayak gini, itu baru Om tidak bisa nebak. Dari senyumannya udah kelihatan. Bisa aja sih Om. Kau tahu sih Om, berapa banyak waktu kita dihabiskan untuk nonton drakor, Dracin, atau The Miracle of Cell Number 7. Siapa yang sudah nonton? Ayo, The Miracle of Cell Number 6 atau 7? Ketahuan udah nonton. Berurai mata kah? Sedih ya? Papa, gitu kan? Anak-anak muda biasanya ingat selalu dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Yosua mengisi hari-harinya dengan mendampingi Musa. Yosua ada ketika Mesir dilanda 10 tulah. Yosua ada di samping Musa ketika di hari terakhir tulah ke-10, malaikat Tuhan memerintahkan harus oleskan darah di jenang pintu. Yosua ada. Waktu itu Yosua masih muda seperti kita ini, masih nggak punya pengalaman. Ada 3 kualitas karakter Yosua sehingga Tuhan menunjuk Yosua untuk meneruskan kepemimpinan membawa umat Israel dari tanah Mesir ke Kanaan. Yang pertama, Yosua terbukti kalau kita baca kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan, apalagi kitab Yosua sendiri. Poin pertama yang harus kita tiru dari seorang Yosua sebagai the successor, penerus dari kepemimpinan Musa. Dia seorang yang setia. Dalam kitab Lukas kalau tidak salah atau Markus, setialah dalam perkara kecil, maka kita akan diberi tanggung jawab dalam perkara besar. Amin. Yosua dimulai dari seorang abdi. Kita baca ayat pertama, Yosua 1, LCD mohon dengan cepat.
Yosua pasal 1 ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, ya, Musa seorang nabi, seorang pemimpin Israel yang sangat spektakuler, dengan tongkatnya terbelah laut merah, dia angkat tiang awan di depan di siang hari, tiang api di malam hari. Tapi seorang Musa juga tetap seorang manusia yang harus tetap akan mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, garis bawahi, belum ada ditampilkan ya, ayat 1 pasal 1 Yosua. LCD mohon kupingnya tolong agak dipertajam, bantu tolong operator yang lain. Yosua pasal 1 ayat 1. Abdi Musa itu, nah abdi, kata abdi itu kalau dikenal dalam dunia kekeratonan Jawa, abdi dalam, bukan bos, bukan begini lah. Tuhan, haleluya. Kepada Yosua bin Nun, bosnya Musa, enggak ada kan? Coba dibaca lagi ayat pertama. Yosua bin Nun, abdi Musa. Abdi itu bahasa sekarang itu ya agak diperhalus, ART, agak diperkasar biasanya kacung, pelayan. Yosua bin Nun, abdi Musa, dia mulai dari langkah kecil menjadi pelayan Musa. Dia ada juga saat terjadinya peristiwa spektakuler penyeberangan di Laut Merah. Saudara-saudara, adik-adikku semua, kira-kira Tuhan membelah Laut Merah begitu saja? Ada tertulis melalui perantaraan angin timur yang keras. Kalau kita berbicara tentang mukjizat Tuhan, seringkali mukjizat Tuhan memakai cara bukan tidak masuk akal, di luar akal. Ada 3 fungsi logika: masuk akal, tidak masuk akal, di luar akal. Dalam peristiwa mukjizat-mukjizat yang terjadi di Alkitab, di luar akal manusia, tapi bisa dikerjakan, bisa. Contoh, ketika peristiwa terbelahnya Laut Merah, ada tertulis di situ nanti dalam kitab Keluaran, melalui perantaran angin timur yang keras. Pertanyaannya, siapa yang mampu meniup angin sekeras itu sehingga menyibakkan laut? Betul? Sehingga Tuhan masih memakai kekuatan alam untuk menyatakan mukjizat. Apa artinya ini? Adik-adikku semua, silakan kalian, kita semua belajar yang sungguh-sungguh, bekerja sekeras mungkin, segenap hati. Tuhan bisa pakai talenta, bakat adik-adik semua untuk diberkati dalam masa depan adik-adik semua. Memang ada perkataan begini, jangan khawatir. Saya suka mengkritisi lagu yang lagi ngetrend sekali itu. Pandanglah burung di langit tanpa bekerja. Ada kan ayatnya? Ada ayat, ada lagunya kan? Lihat dia bunga bakung di ladang tanpa bekerja. Kalau sampai titik itu tuh bahaya loh. Nanti adik-adik nggak mau kuliah, nggak mau kerja, ke gereja terus dari Senin pagi sampai Minggu malam. Orang tua cari-cari kemana? Katanya tanpa bekerja kita bisa diberkati Tuhan. Aduh bahaya, betul nggak? Nggak usah kuliah, capek-capek kuliah bayar uang sekolah. Nggak usah kerja, dimarahin bos. Tanpa bekerja. Ini harus dijelaskan oleh para hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan lagu ini. Itu pengertiannya bukan tanpa bekerja seperti kita nggak ada usaha. Perhatikan, seorang Yosua ketika dijanjikan di ayat 7, ayat 5, kamu akan menyerang, masuk dalam tanah Kanaan, tapi kamu harus menyeberang. Ayat 2, perhatikan, Yosua pasal 1 ayat 2, LCD. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Perhatikan, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan. Janji Tuhan sama seperti kita sekarang. Kita kalau baca firman Tuhan, dengarkan khotbah, wih janji Tuhan keren banget. Aku diberkati. Aku diberkati. Ada lagu ini, kalau lagu ini kan, aku diberkati. Ya sampai di situ.
Tuhan bilang, aduh nggak lengkap, kasihan anak-anakku, diajarkan manjat sama lagu-lagu. Tanpa bekerja, lihat burung-burung di udara. Tanpa bekerja, ada kan? Hati-hati dalam mendengarkan lagu. Saya tidak mengkritisi bilang lagu itu salah, tidak. Tapi para hamba-hamba Tuhan di setiap gereja kita harus memberikan pendampingan bahwa ayat ini tidak seperti saklek seperti itu. Burung-burung di udara tidak bekerja, benar, dia tidak nyangkul sawah maksudnya, dia tidak nanam gandum, dia tidak nebang pohon, dia tidak manen anggur, tapi burung-burung di udara lagi ngapain? Lagi ngapain? Coba bilang, lagi terbang. Terus adakah burung di udara tiba-tiba nanak, tiba-tiba ulat masuk, tiba-tiba jagung lempar dari bumi? Dia harus nyari ulat, nyari kecoa, nyari jagung. Aduh, jagungnya keras. Masih ingat burung yang mampu melubangi pohon? Kepalanya katanya lebih keras dari kepala manusia. Bayangkan dia mati itu seperti itu. Bukan bekerja, memang tidak memintal kain, tidak nyangkul sawah, tapi mereka berusaha. Yosua, seberangilah sungai Yordan sekarang. Tuhan mau sekarang malam ini bagi anak muda yang malas-malasan bertobat. Oh, kan aku udah setia ikut ke gereja. Pandang burung-burung di udara tanpa bekerja. Wah, itu jadi patokan. Alasan tetap berusaha dan lakukan itu sekarang. Yosua kenapa dipilih? Setia mendampingi Musa sejak jadi jongosnya lah kalau bahasa kasarnya, abdinya Musa. Ayat 1, dia mengikuti, bahkan dia menyertai Musa. Dia satu-satunya orang selain Musa yang naik ke puncak Gunung Sinai. Tahun 2010 kami pernah ke sana, gersang naik ke atas pakai unta, tidak ada kokang, kiri kanan jurang. Udahlah kalau mati ya mati di dalam Holy Land, tidak apa-apa lah, masuk surga langsung lantai 7 ini mungkin. Tidak juga, jatuh ke jurang jauh ke atas Gunung Sinai. Di situ Yosua mendampingi Musa melihat keajaiban 10 Taurat diterima Musa. Yosua juga ada di situ ketika dia turun sama Musa di gunung setelah hari yang ke-40. Waduh, ini Harun saudaranya Musa kok malah ngikutin maunya orang Israel membuat lembu emas, betul? Di situ juga ada Yosua. Yosua nggak berpikir dia bakalan menjadi penerus Jenderal Musa. Dia hanya melakukan dengan setia tanggung jawab yang Tuhan berikan pada saat itu. Adik-adikku semua, mungkin tugas kalian di gereja hanya sepele, jaga parkir, terima tamu, ya cuma kolektor. Oh, cuma, nggak ada kata cuma. Yosua bin Nun, dia tidak berkata cuman abdi, tapi Yesus Tuhan Allah Bapa kita di surga melihat kualitas diri kita, dan pada saat yang tepat Tuhan promosikan. Kualitas yang kedua, sebelum saya akhiri nanti sampai kualitas ketiga, Yosua memiliki sebuah karakter pemberani karena hidupnya dipenuhi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Dalam Yosua 1 ayat 8, yang punya HP langsung baca, kita masing-masing langsung tampilkan ke depan ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan batin mulut, bibir kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah pikiran kita itu siang dan malam. Kata siang dan malam dalam Alkitab tidak berarti letter lot harus siang jam 12 siang lalu renungkan, malam jam 12 malam, enggak. Arti siang dan malam artinya terus menerus, kontinuitas, konsisten, dan selalu dilakukan setiap waktu. Atlet yang terkenal bukan karena dia lahir jadi jago main bola,
Messi, Ronaldo jago karena mereka latihan. Pemain bulu tangkis yang juara 1 siapa yang angkat tangan? Mereka tidak mungkin main hari ini besok tiba-tiba juara, betul ya? Daniel? Harus latihan sama Bang Aan. Iya kan? Nah, dimarahin nggak? Dimarahin. Adakah atlet olahragawan ketika dimarah langsung boleh aku jadi juara? Messi kena penyakit kan, makanya cebol, dia diobati sama Barcelona. Tiba-tiba baru hari pertama tendang, mungkin bolanya kelewatan, lalu pelatihnya bilang, Messi, pelatih yang bagus. Langsung Messi pulang, baru hari kedua. Jadikah Messi seperti sekarang? Seorang juara, bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang selalu terus bangkit, belajar dari kegagalan untuk terus melangkah. Apalagi kita, Yosua, apakah dia tidak pernah gagal? Pernah. Dia takut. Makanya dalam ayat 7 boleh ditampilkan, firman Tuhan kepada Yosua berkata begini, ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Itu artinya apa? Yosua seperti saya, seperti kita, ada takutnya. Bahkan ayat 9, jangan hatimu kecut dan tawar hati. Kecut, bukan kecut makan kityacu ya, makan jeruk nipis. Kecut itu bahasa Inggrisnya afraid, takut. Bukan fear. Kalau fear itu takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Fear of the Lord in the beginning of the knowledge. Fear itu takut karena segan, seperti kalian ketemu rektor kalau kuliah, atau ketemu bos, atau ketemu kepala sekolah. Takut enggak? Takut. Bukan takut karena mau dimatikan kan, bawa parang, bawa mandau, bukan kan? Tapi karena takut karena segan, itu fear. Tapi kalau kecut dalam ayat 9, Yosua juga mengalami ketakutan. Dia mengalami kebimbangan. Dalam New English Translation, kecut dan tawar hati disebut don't afraid and panic, mengalami ketakutan dan kepanikan. Saya kalau jadikan Yosua pada saat ayat ini berlangsung, mungkin juga rasa panik. Kenapa? Satu, dia akan menggantikan orang yang spektakuler, yang punya kualitas nama yang hebat seperti Musa. Siapa yang tidak kenal Musa dengan prestasinya yang membuat takut negara daerah-daerah sekeliling Israel. Yang kedua, Yosua juga takut dan bimbang. Kenapa? Apakah aku akan nanti sama seperti Musa? Prestasiku memimpin. Yang ketiga, ini yang paling parah. Dia tahu orang Israel keras tengkuk, tegar tengkuk dan keras kepala. Musa seorang yang paling lembut hatinya. Ada, ingat ayatnya? Musa seorang yang paling lembut hatinya. Tapi Musa saking kesalnya, pukul batu. Padahal Tuhan bilang apa? Perintahkan batu akan keluar air, betul? Tapi karena saking kesalnya nih, dia omelin orang sejutaan orang. Bayangkan ya, pernah diomelin kawan-kawan di grup WA, di ngumpul-ngumpul di kafe, diomelin. Baru satu orang, rasanya ini jutaan bangsa Israel di saat bersamaan. Apa tuh busan? Mati jangan laku di sini, nggak bisa cek makan. Setiap hari Musa dengar, aku minta air mana itu, di sini mati kehausannya. Musa seorang yang lembut hatinya. Ada juga sampai titik batasnya. Langsung dia pukul pakai tongkat, benar keluar air. Tapi akibat itu Musa bilang sama Tuhan, engkau melanggar kekudusanku, engkau tidak akan masuk. Dari semua generasi yang keluar dari Mesir, hanya Yosua bin Nun dan Kaleb ini. Kualitas kedua karakter Yosua adalah dia seorang pemberani, karena dia dipenuhi dengan firman Allah. Dia memperkatakan firman Allah siang dan malam. Dia merenungkan. Adik-adik, antara hati dan pikiran, logika, sudah tahu letaknya di mana? Jangan-jangan belum tahu nih. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Lalu orang menjaga livernya sehat. Liver, hati itu liver. Coba semuanya ngomong dalam hati. Puji Tuhan, Tuhan berkati.
Ngomong dalam hati yang keras. Dalam hati yang keras. Puji Tuhan, Tuhan berkati saya. Ada suara seperti itu? Ada. Yang ngomong di dalam hati itu livernya ngomong atau di mana? Bagi yang belum tahu, Om mau kasih tahu. Yang dibilang hati itu otak sebelah kanan. Ini prefrontal cortex. Di sini ada pusat rasa cemas, di sini ada pusat emosi. Makanya ketika kita lagi cemas, kecut dan tawar hati, emosi kita dekat. Om juga ada belajar tentang neurofrontal cortex, bagaimana mengerti otak manusia berhubungan dengan logika dan intuisi. Logika kita ada di otak kiri, betul? Matematika, perhitungan yang detail di sini. Tapi kalau kita bicara tentang ngomong dalam hati, itu bukan dalam liver kita bukan. Ngomong dalam hati di sini, di bagian kontrol emosi kita, bagian kanan. Di mana letak iman kita? Di hati. Coba buka hati. Ada iman di situ? Tidak. Hati itu dalam bahasa asli itu sebenarnya dalam bahasa modern itu di sini. Otak sebelah kanan. Logika kita berkata, nggak mungkin aku akan menghadapi bangsa enak yang besar dan raksasa itu, kata 10 pengintai. Tapi iman Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune berkata, bersama Tuhan Yesus, bersama Tuhan kami bisa menang. Hari ini Yosua memberi contoh kepada kita, belajar setia dari perkara yang kecil. Apapun pelayanan kita di gereja masing-masing, sekecil mungkin tidak semenarik atau mungkin tidak dilihat di bawah sorot lampu. Tadi sekarang harus ada lampu sorot, semua lampunya lagi diperbaiki. Nanti next buat fellowship di sini kita akan bikin meriah sedikit, ada laser. Hari ini dimatikan karena lagi pernah terbakar. Atau ada yang merasa aku cuma melayani di belakang sorot lampu, tidak kelihatan pendoa, cuma bisa menangis, mengeluh, Tuhan, oh Tuhan tolong buatlah acara ini, Tuhan berhasil. Nggak diumumkan sama Pak Pendeta, Pak Gembala, terima kasih Ibu buat adik ini, kakak ini, karena doa-doanya yang luar biasa. Jarang kan? Yang ada biasanya bilang terima kasih buat keyboardis, WL singer, udah berdiri di depan, di bawah sorot lampu kan. Tapi yang mungkin merasa aku juga melayani Tuhan, tapi di belakang, guru sekolah minggu, pendoa di rumah masing-masing. Siapakah aku ini? Waduh. Yosua kalau bisa minder, dia akan bilang begini, aku cuma abdi Musa, siapakah aku ini Tuhan? Tapi Tuhan melihat kerendahan hati dan kesetiaan Yosua. Amin. Amin. Tuhan juga melihat kualitas karakternya, yaitu penuh dengan firman Allah dan Roh Kudus. Di mana ada kata dia penuh dengan Roh? Dalam Bilangan 27 ayat 18. Kitab Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka. Itu dalam Bilangan 27 ayat 18. Yosua bin Nun. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yosua bin Nun, seorang yang penuh. Tidak ada kunci lain bagi anak-anak Tuhan, apalagi kita anak-anak muda. Kualitas yang dipenuhi dengan firman Allah dan kualitas karakter yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Pasti itu didapati di semua pahlawan-pahlawan iman di Alkitab. Mau ngomong kayak apapun mereka punya prestasi, mereka penuh dengan keberanian karena didorong oleh hati yang dipenuhi dengan firman Allah, memperkatakan mulut, merenungkan pikiran, hati, otak kiri menghitung, bisa tidaknya sesuatu, otak kanan mengimani walaupun belum terjadi, dan bertindak hati-hati. Lengkap kan? Perkataan, pikiran, hati, dan tindakan. Yang ketiga, WL Singer boleh berdiri di belakang saya, kita akan akhiri. Yang ketiga adalah Yosua memiliki iman yang teguh akan penyertaan Tuhan.
Iman yang teguh bukan karena mengandalkan manusia, sekalipun jubah manusia itu adalah seorang pendeta sekalipun. Saya mau tegaskan malam ini dengan sangat tegas, sekalipun gembala sidang, pendeta yang kita ikutin, punya karunia roh yang dahsyat luar biasa, membangkitkan ratusan orang mati, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, mengusir setan-setan, tetap yang kita sembah Yesus. Amin. Karena iblis tahu, oh, anak Tuhan ini mengidolakan pendeta ini. Dia bikin pendeta ini dapat masalah. Siapa yang ikut jatuh? Pengikutnya yang mengidolakan. Betul? Contoh, saya mengidolakan Messi. Contoh, Messi pokoknya perfect banget lah main bolanya. Pokoknya, pokoknya sekali Messi punya kedapatan selingkuh atau main judi, anggotanya rupanya jadinya 3-3. Ini humor ya. Ini cuma ngomong supaya seru-seruan aja. Kira-kira down nggak gitu? Pasti down kan? Messi, anak Tuhan 50 tahun. Saya baru 5 hari jadi anak Tuhan. Yang macam gini aja jatuh, apalagi gue. Tuh kan? Yang diidolakan jatuh, dia juga ikut jatuh. Padahal bukan itu. Kalau iman kita, pengiringan kita bergantung pada Yesus. Doakan setiap hamba Tuhan yang kita ikuti. Doakan gembala sidang, gembala-gembala yang diikuti, supaya mereka terus konsisten sampai Tuhan datang, menjaga karakternya seperti Yesus. Sekalipun mungkin dipenuhi dengan berbagai rupa-rupa karunia dan mujizat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tetap yang dipuji dan dimuliakan Yesus. 3 kualitas Yosua: setia, berani karena penuh dengan firman dan Roh Kudus. Ya, dan yang ketiga, dia memiliki iman yang teguh dalam penyertaan Tuhan. Ayat terakhir sambil menunggu pemusik penuh dengan hidup pedoman ini. Yosua 1 ayat 5, ayat terakhir. Yosua pasal 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Keren banget ya omongan Tuhan pada Yosua. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 9 gongnya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Hari ini saya tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulan hidup adik-adik semua. Dalam hidup dan kehidupan, dalam cinta dan pergaulan, dalam mencari pasangan atau yang lagi cari pasangan tidak dapat-dapat. Jomblo terus. Tuhan, aku ikut ke gereja sudah puluhan tahun. Cari satu pacar yang susah benar. Yang dia tuh, yang itu yang gak pernah ikut Yesus tuh bertubi-tubi. Langsung senyum anak-anak muda gue. Apakah hidup kita jadinya kualitasnya berkurang? Tidak. Dengarkan satu cerita singkat mengenai kumbang dan bunga. Hai para wanita yang jomblo-jomblo, jadilah bunga yang menarik. Tidak ada ceritanya bunga mengejar kumbang. Kalau begitu engkau akan tercabut dari akarnya, dan lama-kelamaan maka kamu akan lain. Jadilah bunga yang harum, yang menarik, yang akan dengan sendirinya mengundang para kumbang datang menghampiri, mendekatimu dan bawa dia ke hadapan Tuhan. Kualitas cowokmu di hadapan Tuhan akan menentukan bagaimana kualitas keluargamu nanti ke depan. Amin. Yang jomblo katakan amin. Yang kumbang-kumbang juga jangan semangat dulu. Walaupun engkau bisa menyerubuki semua bunga di seluruh taman, jangan pernah coba-coba mengkamirkan bunga-bunga yang sedang bermekar. Karena yang menciptakan bunga nanti akan ambil perhitungan kepada Allah. Memang enak jadi kumbang, tanda petik. Menyerubuki kemana-mana, dia tetap jadi kumbang. Hati-hati yang jadi bunga. Ketika kau sempat diserbuki tanpa melalui proses legal dan formal, kumbang tetap kumbang.
tapi bunga berubah jadi rontok mahkotanya, keluarlah bakal putih, putih bakal buah, buah berubah. Siapa yang rugi kalau terjadi penyerbukan tanpa waktu sebelum waktunya? Katakan, bunga atau kumbang? Bunga. Hai gadis-gadis Yerusalem, gadis-gadis GPDI wilayah 1, jangan sembarangan, jangan biarkan bunga diserbuki sembarangan oleh kumbang. Karena kumbang tetap jadi kumbang, dan dia dicap jadi kumbang PK. Yang ngerti senyum. Tapi bunga akan berubah. Yosua menjaga kualitas karakternya, tidak berubah. Semenjak dari abdi Musa sampai menjadi pemimpin Israel, dia menjaga kedalaman hatinya untuk sesuai dengan firman Allah dan penuh Roh Kudus. Berani bukan karena nekat, berani karena dia tahu Tuhan beserta saya. Mari kita sama-sama berdiri. Kekuatan di hidupku, mari ku datang dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong, bersenyum, berharap dalam Yesus. Haleluya, kekuatanmu. Selanjutnya kami akan masuk dalam celebration layanan daripada acara ulang tahun pemuda ini. Berapa banyak firman-Mu yang telah kami sampaikan. Kami berdoa di setiap umat-Mu Tuhan, anak-anak muda yang ada di tempat ini, yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, meteraikan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, menjadi generasi-generasi penerus gereja, menjadi generasi suksesor, sang penerus untuk setiap kepelayanan di tengah gereja-gereja lokal mereka masing-masing. Memiliki karakter yang setia dari perkara yang kecil, dan Tuhan percayakan perkara yang besar. Memiliki karakter yang berani karena dipenuhi oleh kuasa firman dan Roh Kudus, dan memiliki iman yang teguh karena suatu ketetapan hati yang datang dari keyakinan Tuhan beserta kita. Immanuel. Bapa, hamba putra menyelesaikan dan kami serahkan firman ini menjadi rema yang menguatkan, memampukan kami, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan takut Tuhan, memenuhi, menguasai dan menuntun hidup anak-anak muda ini dan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Shalom, shalom.